Kata Nabi, setelah Baitul Maqdis diimarahkan, Madinah hancur, maka Madinah hancur itu adalah tanda terjadi peperangan besar. Seperti yang diceritakan tadi. Peperangan besar ini terjadi adalah tanda pembukaan kota Konstantinopel. Jadi perang terjadi itu pembukaan. Karena perang itu akan melawan Yahudi. Sehingga batu-batu, pepohonan semuanya akan memberitahu kepada kaum muslimin Yahudi di sini, Yahudi di sini. Hanya satu pohon saja yang tidak mau memberitahu. Dia adalah pohon Gharqad. Yang itu termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pohon Yahudi. Satu-satunya pohon yang tidak mau memberitahu itu Yahudi. Tapi tanah, rerumputan, bebatuan yang ada di sekitar itu semuanya memberitahu kepada kaum muslimin bahwa di sini ada Yahudi. Makhluk-makhluk ini tahu dari mana? Dari baunya yang amis, dari baunya yang tidak enak. Maka orang Islam mengetahui dimanapun letak, dimanapun, walaupun kita tidak mengenalnya, ini orang Yahudi, ini orang Islam, walaupun tidak mengenalnya, tapi itu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, bebatuan, semuanya akan memberitahu kepada kaum muslimin bahwa ini Yahudi. Dia bersama dengan Dajjal. Dajjal ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matanya buta sebelah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matanya itu buta sebelah. Yang pertama sekali, Dajjal itu akan mengaku bahwa dirinya seorang nabi. Dajjal itu akan keluar dari satu celah yang terletak antara Syam dan Irak, di antara Suriah sekarang ini dan Irak. Kemudian dia akan membuat kerusakan di sekitar itu, di kanan kirinya, di sekitar itu dia akan membuat kerusakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya teguhkanlah diri kalian. Kalau sekiranya aku masih hidup ketika itu, maka aku akan menjadi penolong bagi kalian. Tapi kalau sekiranya aku sudah meninggal dunia setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian adalah pelindung diri kalian dan Allah, dan aku menitipkan kalian kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan sifat-sifat Dajjal yang belum pernah diterangkan oleh seorang nabi pun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dia akan mengatakan bahwasanya dia adalah seorang nabi, padahal tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengaku sebagai nabi. Kemudian yang kedua, setelah orang-orang sudah mulai bisa dikuasai, dia seorang nabi, maka dia akan mengaku bahwasanya dia ini adalah Tuhan. Aku adalah Rabb kalian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan bisa melihat Allah kecuali setelah kalian mati. Jadi kalau ada orang sebelum mati dia melihat Allah, itu dusta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu, kita itu bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita mati. Setelah manusia itu mati, baru bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Dajjal mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan. Kemudian Nabi sampaikan bahwasanya Dajjal itu hanya memiliki satu mata, padahal Allah tidak bermata sebelah. Jangan pula kita memahami Dajjal itu mata satu terus matanya di depan sini, mendondol di sini, macam senter tuh, bukan macam itu. Matanya tetap dua. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelah matanya buta, yang sebelah lagi baru keluar matanya tuh, belolok matanya tuh.
seperti mana anggur yang membusuk. Di antara kedua matanya itu tertulis kata kafir yang hanya dapat dibaca oleh setiap orang Islam. Baik orang Islam itu bisa membacanya ataupun tidak bisa membaca. Baik orang Islam itu bisa membaca Arab ataupun tidak bisa membaca Arab, maka dia bisa membaca kalimat itu. Ini karunia yang Allah berikan kepada orang Islam. Orang selain orang Islam tidak bisa melihatnya. Jadi yang bisa melihatnya hanya orang Islam saja. Di antara fitnah-fitnahnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal itu akan keluar bersama dengan surga dan nerakanya. Di sebelah kanannya surga, di sebelah kirinya neraka. Namun pada hakikatnya kata Nabi, nerakanya Dajjal itu adalah surga dan surganya Dajjal itu adalah neraka. Sebaliknya, barang siapa yang mendapatkan cobaan dengan nerakanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah. Ketika kita diuji dengan nerakanya Dajjal, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bacalah awal surat Al-Kahfi. Ndak tanda nih memang harus dihafal nampaknya nih. Kalau jam itu nak nengok Quran memang tak ketengok lagi doh. Jadi ndak tanda memang kita harus ngapal tuh awal surat Al-Kahfi. Dihafalkan awal surat Al-Kahfi 3 ayat atau 5 ayat di situ, bagusnya 1 ruku, 1 ain. Hafalkan dengan baik. Sehingga kalau kita ini memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Dajjal, kemudian diuji kita dengan nerakanya Dajjal, maka kita minta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan kita ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dajjal. Setelah itu baca awal surat Al-Kahfi. Kemudian di antara fitnahnya juga, ia akan berkata kepada satu orang Arab, kata Dajjal, fikirkan oleh kamu, sekiranya aku bisa membangkitkan mak bapak di kau, percaya tak di kau bahwa asalnya aku ni Tuhan di kau? Kata orang Arab ini tadi, satu orang Arab ini mengatakan bahwasanya aku percaya kalau dikau bisa membangkitkan mak bapak aku dan yang dah mati itu, aku percaya bahwa dikau ni Tuhan saya, bahwa dikau ni Tuhan. Ketika itu muncullah setan yang menyerupai mak bapak dia. Setan itu mengatakan, ikut dia, memang dia ni Tuhan dikau. Maka orang Arab ni pun akan ikut kepada dia. Satu orang Arab ni akan ikut kepada dia. Kemudian di antara fitnahnya yang lain, dia akan memaksa, Dajjal itu akan memaksa manusia, kemudian akan membunuh, akan memotong dengan gergaji. Dia akan paksa manusia itu untuk beriman kepada dia, untuk mengakui bahwasanya dia Tuhan. Yang tak mau dipaksa, maka dia akan gergaji, akan dibunuh. Kemudian ada satu orang yang karena dia tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Dajjal, maka dia telah terbelah menjadi 2 orang itu. Kemudian Dajjal mengatakan bahwasanya, lihat oleh kalian kepada hambaku ini, sesungguhnya aku akan membangkitkannya. Sudah digergaji, belah 2, maka dicakap semuanya. Nah, tengok nih sekarang nih, aku akan hidupkan dia balik. Maka laki-laki itu dihidupkan lagi, hidup seperti sedia kala. Ditanya lagi kepada laki-laki itu, bukankah aku ini Tuhan kamu? Bukan, kata laki-laki ini. Dikau betul lah pembengak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya laki-laki ini adalah laki-laki yang terbaik di antara kalian. Laki-laki ini adalah laki-laki yang terbaik di antara manusia yang hidup ketika itu.
Sudah dibelah sama Dajjal, dihidupkan lagi. Suruh percaya bahwasanya dia ini Tuhan, kata dia tidak juga. Tapi dengan sebab perantaraan itu banyak orang yang menjadi kabur. Iyo tak iyo juga. Timbul gerun. Hebat dia nih ya, hebat dia nih. Ini nih. Maka imannya yang tanggung-tanggung, yang separuh-separuh ini akan menjadi murtad, akan menjadi pengikutnya Dajjal. Kemudian laki-laki ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dia adalah umatku yang nanti di akhirat akan mendapat derajat yang paling tinggi di surga. Dan ada lagi riwayat yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Di antara fitnah Dajjal juga, Dajjal ini akan memerintahkan langit supaya menurunkan air hujan, maka hujan pun turun dari langit. Kemudian Dajjal memerintahkan kepada bumi supaya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka bumi pun akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini fitnah Dajjal nih. Kalau dia melintasi suatu negeri, kemudian penduduk negeri itu tidak mau beriman kepada Dajjal, maka negeri itu akan menjadi tandus. Kemudian kalau suatu negeri itu tandus, tapi dia membenarkan Dajjal, maka bumi itu akan disulap oleh Dajjal menjadi subur. Hewannya akan menjadi gemuk-gemuk. Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya, tanda akan datangnya Dajjal itu 3 tahun sebelum turunnya Dajjal, maka hujan telah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1/3. Tahun kedua mendekati, ditahan 2/3. Tahun ketiga, tahun yang terakhir sebelum datangnya Dajjal, maka 1 tahun itu penuh ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Tidak ada hujan sama sekali. Manusia ketika itu, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu susahnya kehidupan manusia, makan dengan apa manusia ketika itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, makanan mereka seperti mana makanan malaikat, minuman mereka seperti mana minuman malaikat. Mereka ketika lapar membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah karuniakan kepada dia kenyang. Kemudian kalau dia haus baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan hilangkan kehausan darinya. Jadi perkara ini perkara yang sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Maka kita perbekalilah diri kita dengan iman yang sempurna kepada Allah sebelum datangnya fitnah-fitnah yang besar, terutama kepada generasi-generasi kita. Kita usahakan, kalau umpamanya kita tidak bertemu, maka yang jelas generasi kita sudah akan bertemu. Kalau tidak kita perbekali dari sekarang ini, Masya Allah, generasi kita mau jadi apa? Semoga Allah berikan taufik kepada saya, kepada kita semua, untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi